Nak, jangan main iPad terus. Sementara dia, jangan begitu terus ya. Belajar. Belajar. Tapi kita scroll online shop. Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Dea Rizkita di Dialog. Hari ini dapat kesempatan yang sangat spesial karena saya bisa berkunjung ke salah satu tempat yang sebenarnya dari dulu ingin saya kunjungi. Saya niatnya pengen kerja di sini dulu, Pak. Oke. Semoga bisa jadi kenyataan. Insyaallah. Sebelum saya berbincang sama tamu istimewa saya ingin ngasih tahu ke teman-teman, ingetin lagi kalau selama ini kan mungkin teman-teman tahu kalau saya ini seorang calon psikolog. Nah, baru-baru ini saya sedang menyelesaikan beberapa praktek kerja di kota Semarang. Dan banyak sekali kasus yang saya tangani, mulai dari kasus TK sampai dengan kasus perguruan tinggi. Nah, ternyata Pak, yang saya temui adalah ternyata kita di setiap fase-fase kehidupan punya tugas perkembangannya masing-masing. Hari ini saya akan lebih membahas tentang bagaimana remaja bisa melakukan tugas perkembangannya. Kalau kata Harlock, remaja itu masa-masa transisi. Dibilang anak kecil bukan, dibilang dewasa belum. Jadi masa-masa yang sebenarnya menantang untuk individunya sendiri dan untuk orang tua gitu. Karena di situ akan banyak transisi. Tugas perkembangannya apa? Kalau mungkin anak-anak lebih ke tugas perkembangannya bagaimana mengaktifkan kognitifnya, seperti bagaimana membaca, menulis, berhitung. Kalau remaja mungkin lebih kompleks lagi, bagaimana mereka sudah bisa mulai mencari jati diri, bagaimana mereka merasa, oh gue udah mau dewasa nih, selalu benar, punya power dan energi yang banyak. Jadi itulah kenapa masa remaja menjadi sangat menantang. Hal yang saya soroti sebelum saya ngobrol sama bintang tamu saya adalah, kalau teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu ada kejadian di mana rekan-rekan teman-teman remaja yang bersekolah di sekolah menengah kejuruan mengikuti aksi demonstrasi atau unjuk rasa pada beberapa waktu lalu. Nah, saya di sini berkesempatan bertemu dengan bintang tamu yang spesial di episode yang pertama. Ada Pak Haris Iskandar, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Terima kasih Pak Haris waktunya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Haris. Saya mau langsung aja bertanya sama Pak Haris mengenai hal yang kemarin terjadi nih Pak. Kalau mungkin teman-teman ada yang bingung, oh kok pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat membahas anak SMK? Tenang, karena di dalam pendidikan masyarakat ini ada pendidikan keluarga ya Pak? Pendidikan keluarga ya. Pak Haris boleh nggak sih memberikan pendapat kira-kira kejadian kemarin anak-anak sekolah menengah kejuruan melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi dari sudut pandang pendidikan keluarga, kira-kira miss-nya di mana, Pak? Miss-nya komunikasi dengan orang tua. Kebetulan juga saya punya kawan yang di Bogor ya, yang memang anaknya ikut ke sini dan dia tidak tahu apa-apa. Oh iya, Pak. Anaknya ke sini. Jadi nggak ada komunikasi dengan orang tua. Sebagaimana kita tahu ya, dalam perkembangan psikologi anak remaja, ini kan psikolog. Ya, amin. Emang anak pada tahapan itu, remaja itu, orang tua tuh bukan nomor satu lagi. Bukan nomor satu. Tetapi lingkungan temannya itulah. Peers ya Pak? Peers itu yang nomor satu. Mereka berusaha keras supaya fitting with the system. Yes. Ya. Dan itu ongkosnya banyak yang mahal ya. Pernah kan kejadian tempo hari radikalisme yang pandai sampai gladiator. Iya, betul. Sampai nyawa. Nyawa yang hilang. Itu kan itu juga motivasinya. Jadi teori-teori motivasi, teori psikologi banyak membahas masalah itu. Dan ini juga menjadi consideration kita dalam memberikan tips dan strategi kepada orang tua yang mempunyai anak remaja. Jadi dalam laman kita di Sahabat Keluarga itu ada berbagai tips
bagi orang tua yang mempunyai anak di PAUD, yang punya anak yang di SD, berbagai di jenjang ya Pak? Berbagai jenjang, tentu itu berdasarkan teori dan juga berdasarkan pengalaman. Mengenai kejadian kemarin itu memang banyak yang lepas komunikasi. Mereka berkomunikasi antar mereka sendiri secara digital. Nah, berkomunikasi secara digital ini menarik Pak Haris, karena memang banyak tersebar juga ternyata ada screenshot grup WhatsApp yang mengkoordinasikan kejadian tersebut. Nah, kalau misalnya nih Pak Haris, sekarang kan kita tidak boleh memungkiri kalau memang kita butuh yang namanya digital tools atau HP, smartphone, kita butuh, itu sebuah kebutuhan. Nah, bagaimana Pak Haris, peran keluarga ini bisa gimana nih Pak? Kalau sudah remaja, masa transisi, ketemu era digital, terus akhirnya kejadian seperti kemarin, walaupun memang tidak dampak langsung ya Pak. Menurut Pak Haris bagaimana? Jadi Otto Schneider itu yang dari MIT cerita bahwa sekarang masanya di digital divide versi kedua. Kalau versi 1 itu digital divide itu ketimpangan akses ke digital antara bangsa di negara maju dengan di negara berkembang. Tapi sekarang tuh sudah pada level berikutnya, yaitu permissiveness, tingkat kepermisifan orang tua terhadap gadget ya. Jadi kalau yang kelompok satunya itu adalah CEO di Silicon Valley, yang mana mereka sangat ketat. Padahal mereka yang menciptakan teknologi digital. Mereka yang buat. Pada Bill Gates aja memberikan akses ke anaknya setelah anak yang 14 tahun. Ya. Sementara di negara berkembang di kita ya, the rest of the parents gitu ya di dunia ini, seluruh orang tua begitu permisifnya gitu kan, memberikan gadget kepada anak. Saya setuju. Itu kata Dr. Otto sebagai digital divide versi kedua. Ini jauh lebih membahayakan, lebih dahsyat, dan kita harus mencari cara bagaimana strategi. Dan itu termasuk isu yang kita bahas di Direktorat Pendidikan Keluarga. Bagaimana mencerdaskan orang tua ya supaya tidak gaptek. Orang tua tidak gaptek. Dan juga ya supaya digitally literate gitu, secara digital literasinya itu mungkin kita akan kalah dengan anak-anak ya, tetapi tidak terlalu kalah gitu lah. Bisa ngimbangin lah. Bisa ngimbangin lah. Gitu ya Pak ya. Itu yang merupakan program kami di Direktorat Pendidikan Keluarga. Salah satu keprihatinan juga sih Pak, sekarang saya merasa melihat fenomena di luar sana memang kurangnya bonding antara orang tua dengan anak. Betul. Terbatasi dengan gadget. Betul. Karena biar anaknya diam, dikasih iPad aja. Betul. Dikasih tablet aja, mamanya WhatsAppan sendiri. Betul. Atau arisan dan sebagainya. Berkaitan dengan isu penyebaran berita koordinasi kejadian kerusuhan demonstrasi kemarin Pak melalui grup, menurut pandangan Bapak bagaimana tentang ilmu psikologi massa nih Pak? Kalau saya mikir kayaknya kalau mereka berdua, bertiga nggak akan berani Pak. Tidak. Pandangan Pak Haris seperti apa? Ya saya kira begitu juga. Jadi anak-anak itu baru bisa karena bergerombol ya. Jadi di sini yang kami sayangkan itu ekosistem pendidikan, sekolah, keluarga, dan masyarakat itu tidak bersinergi, tidak terbentuk ya, belum terbentuk. Idealnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar, ada trisentra pendidikan. Jadi ada 3 tempat pendidikan, 3 pusat pendidikan yang sangat penting dalam dunia anak. Satu adalah perguruan, sekolah. Yang 2 itu keluarga, yang 3 itu pergerakan. Pergerakan itu masyarakat. Itu beliau mengatakan tahun 1935. Ki Hajar. Ya, Ki Hajar. Jadi 3 sentra pendidikan ya yang beliau sudah rumuskan. Dan ini yang tetap menjadi obsesi kami, khususnya di Direktorat Pendidikan Keluarga. Bagaimana melibatkan keluarga dalam pendidikan anak, tidak memberikan blank check ke sekolah. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Ya kan, sehingga ada bonding antara pendidikan keluarga dengan orang tua dengan sekolah. Dan di masyarakat,
Jadi tiga ini kalau tidak sinergi, apapun pesan yang kita sisipkan ke dalam kurikulum Nggak nyampe ya, Pak? tidak akan pernah nyampe. Ya, dia setuju kan? Setuju. Jadi jangan salahkan terus kurikulum. Nah, Kurikulum nggak salah kok. jangan salahkan terus kurikulum. Jangan. Walaupun dia berganti-ganti, ya memang Jangan. tugasnya ganti-ganti. Jadi ya karena kita cenderung ke sana menyalahkan kurikulum yang salah itu ini tidak kompak. Tiga ini nggak jalan Tidak ya, Pak, ya? kompak. Sentra pendidikan itu Ki Hajar Dewantara mengatakannya 8 dekade yang lalu. 1935. Betul. Dan kita masih sampai sekarang belum bisa mewujudkannya. Betul. Kita melarang mereka, bagaimana kita bisa melarang mereka terus matanya ke handphone, sedangkan orang tuanya juga sama. Nah, betul Pak, betul. Ya, anak itu adalah mesin kopi terbaik di dunia. Kita anak mengimitasi. Imitasi, ya. Karena kita kadang-kadang anak itu melihat orang tuanya melakukan apa, kita modeling beliau seperti apa. Jadi Betul. untuk orang tua mungkin lebih baik teaching by doing ya Pak ya. Betul. Jadi kalau urusan digital, tertibkan dulu ekologi diri Anda, ya kan? Iya betul. Kebiasaan, ya screen time-nya dikurangi, ya sekarang 4 jam mungkin dikurangi 3 jam jadi 2 jam gitu ya, atau ya minimal 1 jam sehari gitu. Nah baru kemudian anaknya juga nanti akan ikut. Percuma kita bicara, nak jangan main iPad terus. Sementara dia Ngomongnya sambil gini Pak. Jangan begitu terus ya. Belajar. Tapi kita scroll online shop. Itu saya tuh. Itu ya. Nggak apa-apa Pak. That's what happened. Iya, fenomena yang terjadi ya Pak. Yang terjadi ya. Berkaitan dengan kejadian kerusuhan anak SMK kemarin Pak, banyak orang tua juga yang akhirnya lebih menyalahkan ke sekolah. Ya mungkin sekolahnya kali kok bisa, sekolahnya ngizinin kok bisa. Hal itu terjadi kan ya Pak ya. Dan yang tadi saya menarik adalah blank check. Orang tua merasa sudah membayar sekolah, sudah memberi anak fasilitas untuk berangkat sekolah dengan mobil lah, apalah, lalu merasa ya sekolah tanggung jawab dong, kan gue udah bayar. Ibarat kasarnya seperti itu yang Pak Haris, miskonsepsi yang mau kita koreksi ya, bahwa yang namanya pendidikan itu tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Orang tua itu merupakan pendidik yang pertama dan yang paling utama, dan tidak perlu kita berpikir untuk digeser ke sekolah gitu kan. Nah, itu yang harus disadari. Jadi kita berupaya melibatkan pelibatan orang tua dalam hal pendidikan anak itu. Jadi tidak seperti itu lagi, mentang-mentang udah bayar. Iya, mana sekarang itu sikap yang sangat tidak bertanggung jawab. Iya. Oke. Untuk terakhir Pak dari saya, boleh nggak Pak berikan statement pesan-pesan terakhir di sesi ini mengenai kejadian kemarin, tindak agresivitas siswa-siswa yang bersekolah namun ikut turun ke lapangan. Pesan dari Pak Haris kira-kira untuk mereka dan keluarga seperti apa? Ya, seluruh unsur masyarakat ya harus ikut bertanggung jawab. Jadi seperti tadi saya sampaikan, pesan dari Ki Hajar sampai sekarang masih valid dan harus segera kita wujudkan bahwa pendidikan itu tanggung jawab kita semua, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di keluarga, tapi juga di masyarakat. Dan itu harus kompak, harus sinergi, harus harmonis. Satu kata, satu perbuatan gitu ya. Itu baru kita bisa mengharapkan generasi kita mendatang lebih baik. Ya, minimal ditanya, kenapa kok di luar? Sekarang ini kan dibiarkan. Masa bodoh ya Pak, abai. Abai. Ya, ini yang saya minta kepada seluruh masyarakat. Kemudian ke orang tua tentu saja jalin hubungan yang baik dengan guru, komunikasi ya. Kita mengharapkan tidak ada waktu jeda ya antara jam sekolah dengan jam di pembinaan di rumah. Oleh karena itu saya menganjurkan ke pihak sekolah mempunyai program-program ekstrakurikuler. Ini penting sekali. Mengisi kekosongan ini ya Pak. Dan itu bukan hanya itu. Ini bagi tumbuh kembang anak. Iya. Menggali minat dan bakat itu di sana. Self development si anak. Jadi passion itu bukan ditunggu datang. Dicari. Tanya kepada Putri Indonesia. Dicari ya. Dicari. Bikin sibuk. Jadi minimal
diekspos terhadap sebuah kegiatan itu 1 tahun. Jadi kalau boleh saya rangkum Pak, tadi kan remaja ini memiliki energi yang sangat banyak. Akan lebih baik kalau energi yang dimiliki ini disalurkan ke pos-pos yang positif. Contohnya dengan ekstrakurikuler. Dan masa remaja ini masa eksplorasi. Jadi teman-teman remaja silahkan mencoba banyak hal sebanyak-banyaknya. Karena tadi kata Pak Haris juga, passion itu nggak datang sendiri dari langit. Nah, enggak. Kita harus cari passionnya. Lalu yang kedua atau yang paling penting adalah di dalam pendidikan pun bagaimana membentuk siswa atau membentuk anak ada 3 ya Pak yang penting. Yaitu bagaimana pihak sekolah, pihak keluarga dan masyarakat bisa saling bersinergi. Berkaitan dengan kejadian kemarin, adanya kerusuhan itu berarti itu menjadi alarm ya Pak untuk kita. Betul. Kalau ketiga aspek ini mungkin belum ketemu nih jalannya. Nah, Pak Haris terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman, nanti di episode selanjutnya aku akan mewawancarai orang lain, sosok lain dari sudut pandang lain, tapi masalahnya masih sama. Jadi jangan lupa untuk nonton terus. Terima kasih Pak Haris. Sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih Terima kasih banyak.